Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Insyaallah kita akan lanjutkan pengkajian kitab Al-Muqni' fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di kitab As-Salat, lanjutan dari bab syurut as-salat, bab syarat-syarat salat yang kaitannya erat dengan dukhul al-waqt, yaitu masuknya waktu salat. Di pertemuan sebelum ini kita telah membahas sebelum masalah tentang Idul Adha, kita telah membahas waktu subuh. Maka kali ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang masuknya waktu dan tidaknya. Dimulai dari perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Muqni', wa man syakka fil waqti lam yusalli hatta yaghliba ala dhannihi dukhuluhu. Barang siapa yang ragu akan masuknya waktu salat, dia ragu adanya masuk waktu salat ini, sudah masuk belum, dia ragu, maka jangan dia salat sampai dia punya persangkaan kuat akan masuknya waktu. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui sebelumnya. Pertama, al-yaqin. Kedua, ghalabatudz dzann atau disebut juga dzann rajih. Ketiga, syak. Ya, syak. Ketiga istilah itu aja dulu. Al-yaqin itu berarti mengetahui 100% dengan yakin, absolut pengetahuannya. Proof dan bukti-buktinya itu jelas. Itu yakin. Kedua, ada namanya ghalabatudz dzann. Dia tidak sampai derajat al-yaqin, masih membutuhkan instrumen atau bukti sampai level yakin, tetapi ini persangkaan yang sangat kuat. Namanya ghalabatudz dzann, persangkaan yang kuat, ya. Ada semacam bukti namun belum bisa sampai level yakin. Yang ketiga, syak, keraguan. Syak itu 50-50. 50-50, dia tidak lebih dari 50% antara iya atau tidak. Ini baru disebut ragu. Jadi 3 level pengetahuan. Pertama, tahu betul-betul secara yakin pasti. Kedua, pengetahuan yang bersifat persangkaan namun cukup kuat, hanya saja tidak sampai level yakin. Yang ketiga, antara tahu dengan tidak tahu, antara benar dengan salah, itu masih 50-50. Nah, lafalnya dalam Al-Muqni', fa in syakka wa man syakka fi dukhul waqt, siapa yang ragu 50-50 nih, udah masuk waktu salat belum? Masih 50-50. Maka lam yusalli, jangan dia salat. Hatta yaghliba ala dhannihi dukhuluh, sampai kuat persangkaannya akan masuknya waktu salat. Taib.
Ini 3 istilah ini sangat penting dalam fikih. Kaitannya banyak hal. Masuk waktu sholat, juga selesainya waktu sholat. Itu kaitannya dengan ini semua, bisa. Atau bisa juga udah masuk waktu subuh belum sehingga boleh makan atau tidak. Itu kaitannya kuat. Dan banyak sekali masalah-masalah fikih yang kaitannya erat dengan masalah yakin atau persangkaan kuat atau ragu. Taib. Kalau levelnya baru ragu 50-50, maka jangan lakukan. Kalau levelnya sudah sampai persangkaan kuat, maka boleh mengikuti persangkaan kuat itu. Kalau levelnya yakin, buktinya valid 100%, udah tidak diperdebatkan lagi, maka jelas clear banget ya. Lakukan itu. Ya. Taib. Barang siapa yang ragu ini sudah masuk atau belum waktunya, masih 50-50, maka jangan sholat. Contoh ghalabatuz dzan di masalah masuknya waktu. Timer ini, ya coba dijawab. Apakah ada timer ini? Dia masuk yakin 100% atau masuk persangkaan kuat atau ini meragukan? Silakan. Gimana? Ayo. Antum ragu? Mau jawab tapi ragu 50-50 berarti antumnya yang ragu sekarang, bukan timernya. Ini tak ada timer sekarang nih. Dulu kan kita nggak ada timer. Adanya timer ini itu sampai levelnya apa pengetahuan ini? Yakin udah masuk atau persangkaan kuat atau malah masih ragu sehingga jangan sholat dulu. Oke, gimana? Yakin? Nah, antum jawab ini yakin atau masih persangkaan kuat? Kalau dilihat dari hanya berapa yang jawab, ini semua ragu-ragu semua nih, bukan? Jawabannya ghalabatuz dzan nih kan. Yang ini belum sampai level absolut. Begitu. Belum sampai level absolut. Ketika misal jam maghrib isya 19:05, jam 7:05, baik. 7:05 terus timer nyala terus azan. Boleh enggak azan? Untuk mengumandangkan waktu sholat isya. Boleh enggak azan? Jawabannya boleh, karena ini sampai level persangkaan kuat. Tapi yakin gak tuh muazin kalau udah betul-betul dia yakin absolut ini sudah masuk waktunya? Belum sampai level yakin karena bersandar pada ini. Begitu. Dan namanya timer itu hanya prediksi, mengikuti penjadwalan yang sudah rutin atau yang sudah dicanangkan. Ya, begitu. Untuk yakin gimana? Untuk yakin yaitu antum harus melihat gejala alam yang sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis, yaitu hilangnya syafaq merah, hilangnya merah-merah di ufuk barat. Maka itu masuk untuk sholat. Taib. Apakah kita pernah melakukan ini? Gak pernah. Antum manjat pohon bambu tetap enggak dapat. Mungkin enggak dapat karena ya enggak bakal bisa naik juga ke atas. Kalaupun naik susah. Mungkin tertutup bangunan yang ada di sebelah sana, susah. Barat mana ya? Ya, sekitar sanalah ya. Susah. Maka bersandar pada timer itu boleh selama memang fiqh timer terpercaya, berpengalaman pembuatnya, apalagi selaras dengan timer-timer umumnya masjid-masjid lain, maka boleh. Tapi dikatakan ini udah menjadikan faedah ilmu yakin, not really, belum. Maka antum harus melihat langsung. Nah, ini baru yakin. Itu cara pertama. Cara kedua untuk mendapatkan al-yakin dalam maksud waktu salat, yaitu antum ulur aja waktunya. Ulur waktunya sampai berapa menit lamanya, maka
Udah sampai nih yakin udah, karena ngeliat gejala alamnya udah jelas-jelas. Coba nih sekarang aneh. Sekarang nih jam 6:30 pas. Ini waktu maghrib bukan? Antum masih ragu juga. Ini waktu maghrib. Dari mana antum tahu? Dari gelapnya. Udah jelas ini waktu maghrib. Antum nggak bisa mengatakan, Afwan Ustaz, Allah masih ragu. Nah kalau antum masih ragu, antum nggak tahu bahlul atau lebih rendah daripada bahlul ini, nggak tahu. Ini udah yakin ini levelnya. Udah jelas ini yakin. Udah nggak bisa lagi persangkaan kuat. Nggak ada level persangkaan kuat sekarang. Sudah absolut yakin. Karena atmosfer kondisinya udah jelas-jelas. Ini waktu maghrib udah lewat. Kemudian jam 9 malam. Antum masih nanya sama tetangga, Pak, Afwan Pak, udah masuk waktu Isya belum? Nah ini lagi nih orang nih. Antum kenapa? Ya, ini jam 9 Pak, udah jam 9 malam. Gak usah nanya gitu. Waktu Isya secara ghalabatul dzan jam 7:05. Sekarang udah jam 9. Ya, emang masih maghrib aja terus gitu? Enggak, ini udah Isya Pak. Gitu. Makanya udah al-yakin levelnya. Nah, sekarang nggak ada timer, nggak ada internet, dan nggak bisa juga ngelihat gejala alam seperti matahari terbenam, tetapi kayak masih ngelihat jam, tapi kayak masih bersinar matahari gitu. Cuman ini kan udah jam 7 lewat berapa? Jam 5 lewat 4, jam 5 lewat jam 5 lewat kayak jam 5 lewat 50 ya biasa ya azannya. Tapi kok ini masih terang ya? Waduh, nggak ada internet lagi, ngeliat jam 5 lewat 50. Tapi masih terang, karena mungkin matahari bersinar sangat cerah gitu kan, masih terang. Kalau level ini levelnya apa? Syak, ragu-ragu. Dia bimbang mau sholat, mau maghrib apa enggak nih, belum. Enggak ada suara azan juga gitu. Maka bimbang. Maka yang seperti ini, yang seperti ini, syak. Kalau masih ragu seperti ini, sholat enggak? Jangan dulu. Sampai ada persangkaan kuat. Contoh persangkaan kuat gimana? Saya kasih. Di antara contoh. Ketika antum naik gunung, hiking, naik gunung misalnya, su'udul jabal, yaitu naik gunung. Kan biasanya di kaki gunung kadang ada perkotaan gitu kan. Ketika naik gunung itu antum di waktu maghrib gitu, menjelang waktu maghrib. Tapi antum nggak tahu jam berapa maghrib, ngeliat jam, ngeliat matahari, tapi ragu nih udah masuk waktu maghrib atau belum, nggak bisa ngomong. Maka nunggu sampai ada ghalabatul dzan, yaitu persangkaan kuat. Dengar, tunggu aja. Ternyata di kota-kota yang ada atau desa-desa yang ada di kaki gunung terdengar darinya suara azan. Taib. Ini berarti menunjukkan apa? Persangkaan kuat bahwasanya sudah masuk waktu maghrib, karena azan-azan mereka juga nurut sama timer misalnya. Maka udah ikut, nggak apa-apa ikut. Kalau misalnya sholat dan ternyata benar waktunya itu, maka sah, khalas sah. Gitu. Jadi bisa dibedakan antara 3 hal. Yakin, persangkaan kuat, dan apa? Dan ragu-ragu, ya, dan ragu-ragu. Kalau misalnya ragu-ragu, misalnya kita ragu 50-50, maka coba cari yang yakin dulu. Yang apa yang meyakinkan? Afwan. Kalau misalnya ragu, cari mana yang lebih kuat. Itu dulu, mana yang lebih kuat dari 2 keraguan itu, dari 2 masalah yang diragukan itu. Ternyata ketemu mana yang lebih kuat dengan indikator yang lebih kuat, maka ambil yang lebih kuat. Tapi kalau tetap aja 50-50, maka khalas, ambil yang yakin, yaitu yang minus aja dulu, yang belum aja dulu gitu. Anak kasih contoh. Misalnya antum sholat berjamaah, masbuk, tapi antum lupa berapa rakaat yang belum antum tunaikan ini. Tadi antum masuk ke jemaah, itu di rakaat berapa? Lupa. Maka kemudian setelah imam tasyahud di sholat zuhur misalnya, antum lupa 1 rakaat atau 2 rakaat, lupa benar-benar. Lupa 1 rakaat atau 2 rakaat tadi ya. Waduh, lupa nih. Ya. Maka ketika berdiri lagi setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, antum berdiri lagi. Bingung, ini 1 rakaat atau 2 rakaat, ragu. Coba cari yang lebih kuat, kira-kira indikasinya apa? Antum persangkaan kuatnya apa? 1 atau 2? Kalau ternyata persangkaan kuatnya cuman 1,
rakaat ketinggalan, maka ya udah tunaikan 1. Walaupun nggak sampai yakin itu 1, tapi persangkaan ini kuat nih 1 nih. Ini yang lebih sahih. Maka tunaikan 1 rakaat tambahan. Tapi kalau masih ragu juga, maksudnya enggak, bukan 1, 2 apa ya? Aduh, bingung. Maka di sini yakinkan diri antum dengan membangun keyakinan hal yang paling meyakinkan apa? Seperti sekarang. Ketika antum ulang 4 rakaat zuhur. Antum masuk berjamaah masbuk. Setelah imam tahajud akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum berdiri, baru di situ bingung. Aduh, apa ya? Dipikir-pikir tadi masuk yang keberapa ya? 1 apa 2 ya? Aduh, lupa benar-benar. Maka nggak ada pandangan yang lebih kuat. Ada kemungkinan 1, ada kemungkinan 2. Maka di sini harus membangun sesuatu yang al-yakin, yang meyakinkan. Taib, ketika yang meyakinkan di sini antum masih 1 atau 2 untuk diterusin kira-kira. Nggak paham? Paham nggak? Mana yang lebih menenteramkan? Mana yang lebih meyakinkan? Antum kurang 1 atau kurang 2 rakaat? 2 rakaat itu lebih meyakinkan, ya. Karena kalau antum hanya ambil 1 rakaat, masih ada ragu ini. Jangan-jangan 2 rakaat gitu. Tapi kalau antum ambil 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tenang gitu loh, ya. Maka ambil yang minusnya, yaitu 2 rakaat, kurang 2 rakaat. Begitu juga masalah bersuci, ya. Kalau memang ada persangkaan kuat antum suci, maka udah ikutin. Anak kasih contoh. Biasanya kalau mau sholat isya, kalau mau sholat subuh di masjid, antum wudu di mana, ikhwan? Wudu di rumah, bukan di masjid ini, bukan di rumah, ya kan? Nah, suatu ketika itu udah kebiasaan. Pokoknya sebelum berangkat sholat subuh selalu wudu dulu di rumah. Tapi suatu ketika jam 3 bangun, tahajud, baca Quran dulu, terus BAB. Nah, udah hal itu terjadi begitu aja. Azan subuh, karena kebiasaan azan subuh langsung datang ke masjid, antum datang aja ke masjid. Sampai masjid antum bingung, sebentar. Tadi udah wudu belum ya habis BAB? Nah, udah wudu belum ya? Yang ini nih, hari ini sekarang nih. Maka coba bangun keyakinan, persangkaan kuatnya gimana? Persangkaan kuatnya coba dikembalikan. Biasanya habis BAB antum wudu atau enggak? Itu persangkaan kuatnya. Nah, di situ pertanyaan itu. Ada sebagian muslim habis BAB sebelum subuh selalu wudu. Karena tahu nanti bakal sholat. Tapi di subuh ini dia lupa, tadi udah wudu atau belum, lupa. Ragu, maka dia pikir-pikir. Enggak ketemu, tapi biasanya urufnya saya, misalnya, kebiasaan saya adalah kalau habis BAB langsung wudu. Maka para ulama mengatakan uruf yang berlaku biasanya ini, kebiasaan dia, itu bisa menjadi persangkaan kuat dia telah wudu. Bisa dipahami enggak jemaah? Karena kebiasaan orang itu kadang-kadang ya kebiasaan berlaku begitu aja. Maka kebiasaan dia diberlakukan di sini, udah wudu. Persangkaan kuatnya begitu. Walaupun enggak yakin, tapi karena saya udah biasa kayak gini, maka insya Allah tadi udah wudu kok. Tapi kalau misalnya ternyata dia enggak punya kebiasaan itu, ragu betul-betul, maka kembali ke hal yang meyakinkan, yaitu dia belum wudu, udah wudu aja biar tenang, seperti itu, ya. Dan lain-lain, ya. Banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan keraguan dan semisalnya, dan turunan-turunannya, dan atas-atasnya itu persangkaan kuat dan yakin. Taib. Fa in akhbarahu bidzalika mukhbirun an yaqinin qabila qawlah. Jika ada orang yang mengabarkan tentang waktu sholat, seorang yang mengabarkan dia itu thiqah, terpercaya, dan dengan kabar ilm, yaitu yakin, absolut yakin, dia yakin Pak 100% bahwa saya ini sudah masuk waktu sholat zuhur misalnya.
yakin banget ana. Betul-betul. Nah, maka diterima kabarnya. Wa in kana an dhannin lam yaqbalhu. Tapi di sini dikatakan jika hanya sebatas persangkaan maka tidak diterima. Ini menurut salah satu pendapat ulama. Tapi pandangan ulama di zaman ketika dulu itu tentu berdasarkan kondisi mereka, ikhwan. Berdasarkan kondisi mereka. Kalau beliau-beliau ini para ulama melihat kondisi sekarang, maka persangkaan kuat masuknya waktu sholat melalui timer aplikasi itu diikuti. Itu kita boleh ikut. Karena makanya dia persangkaan kuat dan dengan ilmu, tapi maksudnya ilmu yang sudah didata, bukan ilmu yaitu melihat langsung masuknya waktu sholat. Ya, maka Allah alam ikut aplikasi persangkaan kuat, kecuali jika ada beberapa aplikasi atau penjadwalan yang membuat antum tetap ragu. Example, ana kasih contoh. Ada momentum ketika ganti handphone, kemudian aplikasi sholat itu belum ana install. Maka ketika itu ana biasa melihat di Google jadwal sholat versi Google. Dan kok versi Google yang di handphone ana ketika itu selalu maju 2 menit atau 3 menit sebelum orang-orang pada azan. Paham enggak di sini? Anda enggak tahu ini terjadi yang sama antum apa enggak. Pokoknya ketika jadwal sholat wilayah Bekasi dan sekitarnya menurut Google, misalnya kalau di sini di timer ini jam 5:50, maka di Google jam 5:47 misal, atau bahkan 45 waktu Bekasi dan sekitarnya gitu. Tapi ya makanya Anda lihat kenyataan ini jam mau buka puasa misalnya jam 5:47, tapi kok enggak azan-azan ya maghrib gitu. Ini kan bikin ragu kan? Ya. Maka ambil yang mana sekarang? Ambil yang versi agak terlambat. Jangan ambil versi Google. Ini menunjukkan aplikasi atau website itu tidak semuanya sama. Tidak semuanya di menit yang sama. Yang hal ini menunjukkan bahwasanya semua aplikasi online maupun timer seperti ini itu semua bukan yakin, tetapi persangkaan, dan kuat persangkaannya sesuai dengan kriteria mereka masing-masing yang membuatnya. Begitu. Jadi bukan sampai al-yakin. Ya, kalau al-yakin maka itu mungkin orang yang betul-betul ahli dan menentukannya langsung, melihat gejalanya dan dia menjelaskan ini sudah masuk waktunya, saya sudah lihat tanda-tandanya, maka ini al-yakin. Seperti di waktu zuhur itu kalau untuk sampai yakin dilihat dari gejalanya gimana, yaitu ketika bayangan agak sedikit ke arah timur dan matahari agak sedikit tergelincir ke arah barat. Taruh aja tiang, ternyata udah ada bayangan ke arah timur. Oh, berarti ini sudah masuk waktu zuhur. Ini yakin atau persangkaan? Ini yakin. Ya kok ini udah jelas-jelas kalau ini mah yakin gitu loh. Ya begitu. Begitu juga waktu asar bisa dengan yakin, yaitu ketika bayangan benda itu sama dengan ukurannya benda itu gitu. Ya, maka ini sudah level yakin kok. Wah, nih aqua segini. Terus bayangannya diukur lah sama. Ini udah masuk waktu asar dan ini yakin namanya. Mana yang lebih kuat? Ngelihat langsung gejala dan tanda-tandanya atau pakai timer? Mana yang lebih level yakin? Ngelihat langsung gejalanya. Cuman untuk maghrib, isya apalagi subuh, ada nggak di antara kita yang mengandalkan yakin? Nggak ada. Walaupun rumahnya 3 lantai, ke atas terus ngelihat, ya nggak ada yang kayak gitu. Rata-rata kita pakai apa? Mengetahuinya dengan persangkaan kuat. Taib.
Muskilahnya, masalahnya juga sekarang kalau sebagian dari kita punya pandangan subuh kita itu terlalu cepat. Kalau memang berkeyakinan seperti itu, maka dia nggak mengikuti azan-azan pada umumnya. Maka dia harus nambah lagi 20 menit atau lebih. Ya, dan itu bukan hal yang ana sendiri nggak condong dengan pandangan seperti itu. Ya. Dan ternyata ikhwan sampai sekarang gini, seandainya pandangan tersebut hak dan harus kaum muslim mengikutinya, kenapa Allah Ta'ala jadikan pandangan seperti ini tenggelam? Udah jarang orang sekarang, makin jarang yang berpandangan seperti ini, makin jarang. Seandainya ini hak, gak mungkin Allah menyesatkan umumnya kaum muslimin. Gitu. Jadi ada beberapa gejala kemanusiaan di takdir ini yang antum tahu Allah Ta'ala beri taufik atau tidak itu, ya dilihat dari bagaimana kaum muslimin pada umumnya dari ibadah mereka. Enggak mungkin Allah Ta'ala jadikan ibadah kaum muslimin sesat begitu saja, umumnya begitu. Sekarang berapa persen teman-teman yang betul-betul ikut pandangan bahwa saya sholat subuh kita lebih kecepatan? Coba berapa persen dibandingkan umum kaum muslimin? 1% aja gak nyampe. Sangat sedikit dari kaum muslimin Indonesia. 1% aja gak nyampe. Apakah yang 1% ini, yang gak nyampe 1% ini, di atas kebenaran, ghuraba, sementara umumnya kaum muslimin di sholat subuh mereka dengan khusyuk, itu ternyata Allah kasih ini salah dan Allah biarkan salah? Lah, seandainya ini hak, kita yakin Allah Ta'ala pasti akan mengangkat tema ini dan membuat kaum muslimin ikut dengan pendapat mereka. Tapi kok ternyata enggak gitu. Tapi kok ternyata enggak, padahal ini sehari-harinya mereka. Maka wallahu alam ini menunjukkan bahwasanya yang lebih sahih adalah apa yang menjadi waktu sholat kaum muslimin dan mereka mengetahuinya ketika itu, maka udah ikutin kaum muslimin. Ya, begitu juga misal antum misal DKM nambah imam. Ya. Imam Isya Ustaz Fawaz, Imam Maghrib Ustaz Fawaz, Imam Isya Ustaz Ansari, Imam Subuh Ustaz Fawaz Ansori, misalnya ada lagi namanya Ustaz Fawaz Ansori, ya. Nah, Imam Zuhur ada lagi dan seterusnya. Ya, ternyata Ustaz Fawaz Ansori yang jadi imam subuh, dia berpandangan bahwasanya subuh kita kecepatan. Diundur sama dia. Memang si hak imam betul sih. Tapi kira-kira itu memberikan fitnah enggak untuk kaum muslimin? Bisa aja memberikan fitnah. Ya, maka khalas, ikuti aja kaum muslimin pada umumnya. Sama seperti lebaran, sama seperti awal puasa. Kata Nabi SAW, sumu liru'yati, kata Nabi SAW, al-fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Yaitu di antara kata Nabi SAW, Idul Fitri adalah hari ketika kalian tuh bareng-bareng apa? Yaitu iftar, makan bareng, makan-makan. Kemudian puasa juga ketika hari kalian berpuasa, umumnya kaum muslimin. Maka ikuti keumuman kaum muslimin yang diarahkan oleh pemerintah. Sekarang kalau misalnya kita mau berletih diri, pemerintah mah keputusannya itu keputusan bau politik gitu kan. Kayak kemarin, kayak kapan tahu, ini mah bau politik nih ya, supaya gini. Ya, pertama itu tuduhan antum yang belum tentu benar, wallahu a'lam, itu satu. Kemudian kedua, maunya terus apa kalau gitu? Kalau tahu itu adalah masalah politik negara, kemudian antum enggak mau ikutan gitu besok puasa, kan repot. Udah, biarin aja. Udah, bismillah, lanjut aja. Puasa sah enggak puasanya? Sah puasanya, bismillah. Begitu ya. Taib. Kemudian tadi wa in kana an dhannin lam yaqbalhu, kalau misalnya ada persangkaan dari orang yang mengabarkan dia pakai persangkaan saja, maka menurut pandangan dalam mazhab itu dia tidak perlu untuk menerimanya. Namun wallahu alam, yang wallahu alam lebih sahih apalagi untuk relevan zaman sekarang, bahwasanya ini bisa diterima kalau memang persangkaan yang didapatkan itu persangkaan yang kuat. Seperti timer. Timer ini kita dapat dari siapa? Dari tukangnya, pembuatnya. Dan pembuat timer ini itu pakai persangkaan enggak? Pakai persangkaan. Ya udah, kita ikut dengan persangkaan versi pembuat timer ini, dan pembuat timer ini terpercaya. Maka khalas, alhamdulillah, kita ikuti saja timer ini, enggak apa-apa. Ya. Ada alarm kemudian azan.
Kecuali kalau timernya sudah error, maka itu harus diperbaiki dan diganti. Wa mata ijtahada wa shalla fabana annahu wafaqa al-waqta aw ma ba'dahu ajza'ah. Barang siapa yang berijtihad, itu barang siapa yang mengerahkan upaya untuk mencari kebenaran, kemudian dia berkeputusan udah masuk waktunya karena ijtihad dia, kemudian dia salat. Setelah dia selesai salat, maka tampak baginya bahwasanya apa yang dia putuskan itu sesuai dengan waktunya, alhamdulillah, maka sah salatnya. Atau apa yang telah dia putuskan dari ijtihadnya itu sesuai dengan waktunya atau bahkan di tengah-tengah waktu salat, maka sah salatnya. Seperti misalnya saya berjuang betul-betul untuk mengetahui bahwasanya ini udah masuk waktu maghrib belum. Dipertimbangkan, dilihat-lihat ufuk barat itu, ini udah masuk nih, udah masuk, ya alhamdulillah. Maka dia pun salat. Dan ternyata setelah sholat dia nanya ke orang yang fiqh, alim terpercaya. Ditanya, Pak, sebenarnya saya udah masuk waktu sholat tadi pas saya sholat. Maka dikatakan oleh para orang alim di situ, iya antum benar, sudah masuk, bahkan udah di tengah-tengah waktu maghrib. Maka di sini sholatnya sah. Namun wa in wafaqa qablahu lam yujzi'hu. Kalau ternyata hasil dari ijtihad dan upaya dia mencari kebenaran, terus dia berkeputusan untuk sholat, ternyata setelah selesai sholat belum masuk waktunya, dia baru tahu setelah selesai sholat, dia beritahu, bro, tadi belum masuk waktunya, ini baru sekarang nih, baru masuk waktunya. Astagfirullahaladzim. Maka apakah sah sholatnya? Sah nggak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Walaupun tadi dia udah berjuang untuk mencari kebenaran, tapi secara realnya dia tidak sholat pada waktunya atau belum waktunya. Kemudian dikatakan, man adraka minal waqti qadra takbiratin thumma junna aw hadatil mar'atu lazimahumul qada. Siapa yang mendapatkan dari waktu sholat sekadar takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kemudian dia majnun, gila. Ini di awal waktu sholat. Di awal waktu sholat. Jadi sebenarnya ketika azan, Allahu Akbar, ini udah masuk waktu sholat. Ya. Taib, mungkin karena safar atau karena mungkin ada uzur, antum sholat di rumah, sholat fardu di rumah. Ya, dengar azan subuh, Allahu Akbar gitu. Nah, terus kemudian antum langsung mulai Allahu Akbar, mau salat subuh. Ya. Mau salat subuh. Tiba-tiba apa? Junna. Langsung junna, yaitu majnun, gila. Yaitu langsung gila, ya apa? Mungkin epilepsi atau apa gitu kan. Au hadatil mar'ah, atau perempuan langsung haid ketika itu. Jadi baru azan sekadar takbiratul ihram atau gimana, baru azan. Ya. Lalu dia apa? Lalu dia haid perempuan ini. Ya, baru azan, lalu haid perempuan ini. Masuk waktu subuh sekadar bisa takbiratul ihram, yaitu berapa detik saja. Maka yang seperti ini apa? Diwajibkan untuk mengqadha nantinya. Paham gak ya ikhwan di sini? Terutama perempuan haid. Kalau yang untuk majnun kayaknya jarang lah ya. Azan langsung majnun misalnya, jarang. Bisa aja, tapi yang kesurupan jin misalnya, kesurupan jin. Ya, dengar azan langsung kesurupan. Ya ada ya, seperti itu ada. Dengar azan langsung kesurupan, enggak sadarkan diri. Sampai lewat waktu subuh tetap kesurupan misalnya. Pertanyaannya, kapan dia kesurupan? Setelah mendengar azan. Oke. Selesai kesurupan jam 8 pagi misalnya, Masya Allah, 4 jam dia kesurupan. Nah, lalu pertanyaan kemudian, dia wajib qadha sholat subuh enggak itu jam 8 pas dia udah siuman? Wajib qadha subuh enggak? Wajib qadha subuh menurut pendapat ini.
Karena dia sudah masuk di waktu subuh, kemudian baru kesurupan. Berarti dia sudah mengalami secara kesadaran di waktu subuh, maka dia dibebani untuk sholat subuh, mengqadha sholat subuh. Faham gak di sini, ikhwan? Ya, wajib untuk sholat subuh. Tapi kalau misalnya dia kesurupan jam 3 pagi sampai kemudian jam 8 pagi baru sadar dari kesurupannya. Oke? Pertanyaannya, dia wajib qadha sholat subuh atau enggak? Ayo, silakan. Gimana? Jawab. Terang aja, nanti anak salahin, cepetan. Bismillah. Jadi fulan ini kesurupan jam 3 pagi dan baru sadar dari kesurupannya jam 7 atau jam 8. Berarti ada waktu subuh hampir 2 jam itu, atau 1,5 jam lebih, ada waktu subuh yang dia lewatin dengan masa kesurupannya ini. Ya, paham sini? Pertanyaannya, pas dia udah sadar normal jam 7 atau jam 8 itu, dia wajib qadha salat subuh atau tidak perlu qadha? Ayo Pak Fajar, sebagai orang yang satu RT sama Anda gimana? Hah? Tidak perlu qadha. Baik. Ada yang lain? Karena ini salat fajar ya, salat subuh ya. Jadi Pak Fajar bisa jawab. Ya. Ada Pak Maghrib di sini. Ya. Nah, jawabannya sebenarnya benar sesuai dengan jawaban Pak Fajar. Tidak perlu qadha disebabkan apa? Majnun. Disebabkan majnun enggak sadar, seperti orang pingsan dan enggak sadar. Nah, tapi ada, kalau mau dirinci ada rincinya. Sebagian ulama mengatakan segala bentuk majnun, ya, kalau penyebabnya adalah dirinya sendiri atau maksiat, maka status kemajnunan itu tidak menghalangi untuk wajib melakukan kewajiban sholat fardu. Gimana, paham nggak? Ada orang ngelem, ngefly terus kemudian, ya, dan ngelemnya jam 3. Nggak tahu juga jam segitu kok ada orang ngelem gitu, ya. Nah kemudian subuh masih dia bingung, ngefly linglung gitu, orang nggak sadar. Baru mulai agak normalan jam 7 atau jam 8. Kata sebagian ulama, nggak semua ulama ya, sebagian ulama mengatakan ini karena dia bertingkah kesalahan dirinya, maka dia tetap kena kewajiban untuk sholat subuh dan dia wajib mengqadhanya. Gitu Pak. Nah sekarang kesurupan gimana? Kesurupan kan macam-macam, beda-beda. Kalau misalnya kesurupan dia karena dia mengundang jin ke tubuhnya sengaja, enggak, ini maka tetap apa? Wajib sholat subuh. Maka qadha nanti pas waktu sadar. Kalau kesurupannya apa tuh yang mulet-mulet itu, apa yang mulet-mulet itu loh, yang apa di video-video itu ada beberapa orang Jawa, orang Jamet itu, Jawa metal itu, yang dia apa kayak kuda lumping, apa tari-tarian terus kesurupan gitu loh. Anda nggak tahu namanya apa, tapi banyak fansnya itu. Nah, kuda lumping atau misalnya gitu loh. Jadi kan itu nyurupin diri itu. Nggak tahu itu pura-pura atau beneran kesurupan setan ya. Maka yang seperti ini bukan, ini maksiat semua ini. Maka dia tetap wajib untuk sholat pada waktunya dan mengqadha ketika udah sadar. Taib. Maka orang yang dia tidak sadar karena mungkin majnun misalnya, karena dia sendiri penyebabnya, karena maksiat, maka ini tetap diwajibkan untuk melakukan kewajiban seperti sholat fardu pada waktunya. Nanti kalau udah sadar siuman baru dia mengqadhanya. Seperti itu menurut sebagian dari ulama. Kayak orang minum khamar dan dengan sadar dia minum khamar,
jam 11 minum khamar, kemudian hangover ya. Sakit, enggak sadarkan diri, ketiduran bahkan ya. Wah, enggak sadar gitu. Kan enggak bisa sholat dia. Maka bangun jam 11 pagi, jam 11 siang. Kira-kira dia wajib mengqadha salat subuh enggak? Wajib, karena dialah sendiri penyebabnya. Seperti itu, ikhwas sekalian. Tetap wajib. Ya. Taib. Bedakan antara tidur, pingsan dan majnun. Tidur, pingsan dan majnun. Kalau tidur tetap wajib sholat diqadha ya, ketiduran. Mau gimana karena malas lah, karena capek lah, pokoknya apapun kalau tidur itu akalnya masih berfungsi namun tidak seperti keadaan sadar. Taib. Kalau misalnya dia majnun, apa yang kedua tadi? Bukan. Yang tadi pingsan, maka pingsan ini juga keadaan akalnya beda. Kalau pingsan pada asalnya yang lebih sahih adalah tidak dibebani kewajiban. Ya, tidak dibebani kewajiban pada umumnya begitu. Ya. Adapun yang ketiga majnun ini ada beberapa sebab. Ada sebab yang dimaklumi sehingga gugur kewajibannya, ada sebab yang maksiat, berupa maksiat maka tidak gugur kewajibannya, dan ada sebab yang disengaja oleh dirinya maka tidak gugur kewajibannya. Itu bedanya ikhwan antara tidur, pingsan sama apa tadi? Majnun. Majnun itu bisa berupa kesurupan, kadang kesurupan itu majnun. Kesurupan itu sebenarnya orang majnun. Dikuasai akalnya gitu kan oleh jin. Kemudian majnun yang lain juga ada secara psikologis, ada majnun. Epilepsi juga termasuk bagian dari majnun. Maka kalau kemajnunan tersebut bukan karena dirinya penyebab untuk kemajuan tersebut atau bukan karena maksiat, maka dia terhapus kewajibannya di saat majnun itu. Tapi kalau majnunnya di tengah waktu sholat dan dia belum sholat, maka tetap nanti kalau udah siuman wajib untuk sholat. Haid di tengah waktu sholat dan dia belum sholat, maka nanti dia qadha setelah selesai masa haidnya. Seperti itu, kawan. Bahkan walaupun baru dengar azan, sebatas takbiratul ihram itu jeda waktunya hanya berapa detik saja. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka perempuan ketika haid ketika itu nanti dia qadha, karena dia haid setelah masuk waktu sholat. Seperti itu, ikhwan. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Ada soal? Jelas semuanya? Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa in balagha sabiyyun aw aslama kafirun aw afaqa majnunun aw tahurat haidun qabla tulu'i syamsi biqadri takbiratin lazimahumus subh. Ada beberapa orang yang wajib salat subuh walaupun awalnya ada uzur yang tidak membuat dia salat subuh, namun di injury time uzur itu hilang. Seperti ini. Jika seorang anak kecil baligh sekadar tipis banget sebelum terbit matahari, sebelum kan terbit matahari itu waktu selesaiin salat subuh ya. Terbit matahari di Indonesia, di kita jam berapa? Jam 6 pagi misalnya, selesai itu waktu subuh misalnya ya. Selesai waktu subuh. Nah, ini anak baligh jam 5:50. Balighnya jam 5:50. Gimana kok bisa gitu, ikhwan? Coba. Gimana kita tahu ini anak balighnya 5:50? Gimana, ikhwan? Mimpi basah. Bangun tidur jam 5:50 lihat, "Bu, ini apa ya, Bu ya?" "Oh, ini bukan apa-apa, Nak." Ya jelasin lah ibunya lah, jangan bukan apa-apa terus dengar dia. Jelasin. "Oh, ini kamu udah besar, Nak," gitu. "Kamu udah harus sholat." "Wah, tapi ini 5 menit lagi selesai waktu subuh. Dah kamu mandi junub sana, mandi junub." Diajarin sama ibu yang mandi junub. Niatin ini mandi junub. Dah mandi aja, biar udah.
Ternyata selesai mandi jam 6:05. Pertanyaannya, dia wajib mengqadha salat subuh atau tidak? Kapan salat subuhnya? Qadhanya kapan? Wajib qadha ya. Kapan qadha salat subuhnya? Setelah dia mandi junub itu. Dan kamu sekarang salat subuh. Sekarang kamu wajib salat subuh. Sebelum subuhnya karena belum balik sunnah salat subuh. Sekarang wajib salat subuh. Mulai sekarang kamu sudah punya kewajiban gitu ya. Kita lanjut habis adzan insyaallah taala. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Astagfirullah. Coba. Tapi ini dirubah. Ini di sini aja. Ngedit warna di sini aja kan. Potong-potong. Iya, antum medit belakangnya doang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang matiin. Iya, baru. Taib, kita tambahkan lagi tadi anak kecil yang baligh sebelum selesai waktu sholat. Dia sudah baligh duluan, maka wajib sholat dan wajib mengqadha kalau misalnya dia nggak sempat sholat ketika itu karena mandi mungkin dan semisalnya. Aw aslama kafir, atau orang yang kafir non muslim dia masuk Islam. Masuk Islamnya menjelang berakhir waktu sholat. Ketika dia sudah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berapa menit kemudian selesai waktu sholat subuh misalnya, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat subuh dan diajarkan untuk sholat subuh, disuruh ikut bagaimana tata cara sholat subuh. Nah gitu, ya semampu dia. Karena orang non-muslim biasanya belum paham bagaimana cara sholat. Aw afaqa majnun. Sebentar. Ada permasalahan begini, orang yang masuk Islam kadang minta diresmiin masuk Islamnya harus sama ustaz. Begini loh, kalau seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan benar, ya, dan dengan keyakinan, maka sebenarnya dia sudah dikategorikan masuk Islam. Udah, itu secara syar'inya. Adapun secara isbat urf, yaitu supaya kearifan lokal menganggap dia muslim, maka harus ada yang menyaksikan atau harus ada yang membimbing, ya, tapi dia udah masuk Islam gitu, paham gak ikhwan? Ya, kadang antum lihat mungkin di beberapa video atau apa, fulan masuk Islam di tangan ustadz fulan gitu, ya, dengan izin Allah, alhamdulillah. Tetapi biasanya yang terjadi sebenarnya itu sebelumnya udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin di keluarganya, orang terdekatnya, cuman supaya lebih dipastikannya dan ada saksi supaya nanti bisa dibuat akte, ya, atau perubahan KTP, ya, itu perlu ada tanda tangan saksi atas pindahnya agama gitu kan. Maka ini sebenarnya udah Islam sebelumnya. Jadi kewajiban sholat itu tidak harus menunggu dia syahadat di depan ustadz.
Misalnya ada seorang non muslim di perumahan wahana. Terus dia dapat hidayah menuju Islam. Ya. Terus dia ngomong sama tetangganya muslim, jemaah masih muhsinin. Pak, saya masuk Islam, Pak, membayar syahadat gitu. Ya udah syahadat sekarang. Ya udah, saya udah belajar sih sebenarnya. Gini Pak, asyhadu alla ilaha illallah, ya dibaca terus ditalqin. Udah, asyhadu anna Muhammadar abduhu rasuluh, udah. Saya bersaksi, terjemahnya lengkap, udah. Alhamdulillah sekarang antum Islam. Itu ngomongnya pas jam 8 pagi. Pas jam 8 pagi. Ya. Oke. Sekarang dia muslim bukan? Wajib sholat enggak nanti kalau di waktu zuhur? Wajib sholat. Nah, terus kemudian tetangganya yang udah muslim dari dulu bilang, antum kayaknya perlu kayak ini deh. Misal, ke Ustaz Hasan misalnya. Ntar syahadat depan beliau pas di kajian. Kajiannya kapan? Ahad pekan 2 sama 4. Wah, masih seminggu lagi. Ya udah, ntar minggu depan ya. Ya udah. Nunggu 1 minggu lagi. Dan selama 1 minggu dia enggak pernah sholat. Salah enggak nih? Salah. Dia harus wajib sholat kapan? Ya sejak dia pertama kali syahadat itu. Makanya kalau dia syahadat di depan seorang muslim yang mentalkin dia syahadat itu, walaupun bukan ustadz, itu harus memberitahu, Anda wajib sholat. Nanti wajib sholat nanti Pak, gitu. Zuhur. Ya. Zuhur kapan? Nanti jam 12. Azan zuhur sholat Pak. Waduh, saya belum bisa sholat. Ya udah belajar Pak. Kapan lagi? Sekarang belajar Pak, kalau bisa ya nanti, atau ngeliat di YouTube tiruin gerakan sholat. Ya kalau nanti zuhur tetap salah-salah ya nggak apa-apa lah. Yang penting usahakan menunaikan kewajiban Bapak untuk sholat. Langsung Pak, langsung gitu. Waduh, kayaknya berat Pak. Ya udah saya nggak jadi deh masuk Islam. Apa? Ya cepat-cepat sholat semampunya aja. Kalau dia nggak bisa baca Al-Fatihah, baca apa yang dia mampu gitu. Tasbih atau apa yang dia mampu gitu. Ya, diajarin. Dan orang muslim yang tahu dia udah masuk Islam dengan syahadatnya harus dukung dan ajak dia untuk belajar sholat. Jangan nunggu sama ustadz dulu. Nunggu nanti Pak, sholatnya nanti aja pas sudah disyahadatin sama Ustaz Hasan. Misalnya gitu. Nanti ahad maghrib Pak ya. Baru tuh pas itu official Pak. Kalau sekarang kan masih underground gitu. Nanti official, nanti udah emang major label, emang pakai kayak gini underground segala. Enggak, udah muslim dia. Maka ajarkan dan hendaknya beritahu orang-orang sekitar. Alhamdulillah beliau sudah mu'alaf sekarang. Memang kalau misalnya di masjid muhsinin di banyak saksinya sama ustadz, itu kan untuk pembuktian supaya semua orang mengenalnya sebagai muslim dan juga agar lebih mudah nanti ketika untuk membuat perubahan KTP dan semisalnya, bukti-buktinya ada begitu. Ya, jadi udah muslim. Kemudian au afaqa majnun, atau orang majnun yang dia siuman dan sadar dari kemajnunannya di akhir waktu sholat, maka dia kena kewajiban sholat baik subuh atau lainnya. Kemudian juga perempuan yang selesai haidnya, bukan selesai mandinya, selesai haidnya. Mungkin semenit sebelum habis waktu sholat subuh, dia selesai haidnya semenit itu. Wah, masih ada semenit nih. Maka dia kena kewajiban sholat subuh enggak? Kena kewajiban sholat subuh, walaupun dia belum mandi. Itu pendapat yang lebih sahih. Maka kemudian dia mandi lewat waktu subuh, maka dia segera mengqadha sholat subuh. Karena dia tadi ada kewajiban untuk sholat subuh disebabkan dia selesai haidnya di akhir waktu subuh dan masih di waktu subuh. Begitu juga dengan asar sebelum menjelang maghrib. Menjelang maghrib bersih dari haid, kemudian baligh atau mungkin masuk Islam. Maka dalam pendapat mazhab lazimahumul zuhur wal asr. Wajib sholat zuhur dan asar. Itu salah satu pendapat ulama. Namun pendapat yang sahih adalah dia cukup sholat asar. Antum pernah dengar gak pendapat seperti ini? Perempuan haid kalau misalnya dia selesai haidnya di waktu asar, maka dia mandi terus wajib sholat zuhur dan asar. Pernah dengar gak itu? Masa gak pernah dengar? Banyak yang bilang begitu. Itu dalam salah satu madhab Hanbali itu pendapatnya. Namun yang sahih atau lebih sahih adalah
dia cukup sholat asar saja. Tidak perlu dia sholat zuhur karena kewajibannya ada di asar saja. Begitu. Begitu juga dengan wa in kana qabla tulu'il fajr, kalau dia bersih dari haid sebelum masuk waktu fajar, sebelum waktu subuh. Misal jam 3:30 bersih dari haid. Kan 3:40 subuh, 10 menit ini. Ini masih waktu isya nih. Belum masuk waktu subuh, belum. Maka kata sebagian ulama, lazimahul maghrib wal isya. Dia wajib salat maghrib dan salat isya. Namun yang lebih sahih adalah dia cukup salat isya saja. Begitu, wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan enggak di sini, ikhwan, jemaah? Atau clear semua? Atau ini tinggal berapa menit lagi, ikhwan? 2 menit lagi? Ada soal atau tidak? Ayo Pak Fendi, fadhal. Kan uzur untuk bisa sholat di rumah, nggak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus kemudian sebenarnya kita bisa tempuh pakai payung dan tidak terlalu besar hujannya. Mana yang lebih afdol? Kita tetap sholat di rumah, mengambil uzur tadi, atau kita tetap berangkat ke masjid untuk tetap sholat berjamaah? Afdolnya tetap sholat berjamaah tentunya. Afdolnya, karena rukhsah itu adalah keringanan, kompensasi keringanan itu rukhsah. Rukhsah itu lebih afdol kalau dia rukhsah itu disebut lebih afdol untuk diambil ketika itu memang lebih memudahkan. Tapi ketika ternyata sebenarnya azimah, yaitu hukum asal atau perbuatan asli itu tetap lebih mudah, maka lebih afdol tidak mengambil rukhsah. Gitu. Kayak misalnya puasa. Safar ke Bandung naik kereta was-was itu. Ya. Cepat. Tujuan antum rumah, dan rumahnya itu seberang stasiun was misalnya. Misal ya, dekat banget. Enggak perlu effort luar biasa, enggak, biasa aja. Di bulan Ramadan. Maka karena perbuatan asli itu puasa, itu mudah-mudah aja, baik-baik aja, maka lebih afdol tetap puasa. Tetapi ketika ternyata memang ada kesulitan, masyaqqah, kayak antum pergi ke mana lah gitu, jauh lah gitu, dan itu berat, maka lebih afdol ambil rukhsah. Nah sekarang kalau misalnya hujan hanya rintik-rintik, tetap lebih afdol ke masjid. Tapi kalau nggak masjid, nggak apa-apa, rintik-rintik isi yang membasahi, basah ya. Ada ini kan, ada ini. Memang lebih afdol ke masjid. Kecuali kalau tetap ada payung, anginnya kenceng, hujannya deras, petir nyambar-nyambar, terus ada begal di depan. Nah ini membahayakan, malah lebih afdol atau bahkan nggak boleh melanjutkan karena ada madarat yang lebih besar gitu. Begitu Pak Fendi. Apalagi kalau rumahnya depan masjid, ya, gerimis kecil doang, depan masjid, gerimis kecil. Ya, takut kehujanan, ya subhanallah. Nanti kalau meninggal, ya keranda dibawa. Jangan Pak, jangan ke masjid Pak. Kenapa? Mayitnya takut kehujanan. Gimana tuh? Ya kan? Jadi ke masjid. Ya kalau memang hanya segitu doang. Begitu. Wallahu alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.